Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali pada video kali ini, kita membahas tentang kunci determinasi, masih pada pokok bahasan bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu 1. Menjelaskan klasifikasi dikotom, 2. Memahami cara membuat kunci determinasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa IPA mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik objek biotik maupun abiotik. Objek biotik atau disebut juga dengan makhluk hidup. Makhluk hidup secara umum dibedakan menjadi manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik atau mikroorganisme. Makhluk hidup sangat banyak sekali jumlahnya dan juga beragam jenisnya. Nah, untuk memudahkan dalam memahami, mempelajari, dan mengenali makhluk hidup yang ada di alam, maka dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, atau disebut juga dengan klasifikasi. Adapun tujuan klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup itu ialah untuk memudahkan kita dalam mengenali, memahami, dan mempelajari makhluk hidup yang ada di alam. Adapun dasar-dasar dalam pengklasifikasian makhluk hidup, yaitu yang pertama ada persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Misalnya, kelompok hewan unggas memiliki kesamaan ciri, yaitu tubuhnya ditutupi dengan bulu, berkaki 2, dan memiliki sepasang sayap. Yang kedua, berdasarkan bentuk morfologi dan anatomi. Yang ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, ataupun cara hidup. Pada awalnya dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Makin ke bawah, persamaan yang dimiliki anggotanya di dalam tingkatan klasi tersebut makin banyak dan memiliki perbedaan makin sedikit. Urutan-urutan dalam klasifikasi atau urutan-urutan kelompok ini disebut dengan takson. Berikut adalah urutan takson klasifikasi makhluk hidup, dimulai dari yang paling umum sampai yang paling khusus, atau dimulai yang paling atas sampai yang paling bawah, di mana untuk hewan dan tumbuhan berbeda pada bagian divisi dan filum. Untuk tumbuhan menggunakan istilah divisi, sedangkan untuk hewan menggunakan istilah filum. Pada tingkatan jenis atau spesies, maka perbedaan yang dimiliki makhluk hidup itu semakin sedikit dan persamaannya semakin banyak. Sedangkan untuk tingkatan dunia atau kingdom atau regnum, maka persamaan yang dimiliki semakin sedikit dan perbedaan yang dimiliki semakin besar. Selanjutnya kita masuki pembahasan tentang kunci dikotom dan kunci determinasi. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan, mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling sederhana ialah kunci dikotom. Kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Berikut adalah cara membuat kunci determinasi. Perhatikan gambar tumbuhan berikut. Ada tumbuhan lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, melinjo.
Setelah melakukan pengamatan terhadap ciri-ciri tumbuhan tadi, maka kita buat kunci dikotomnya, di mana tumbuhan lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo kita kelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan yang berspora seperti suplir dan lumut, dan tumbuhan yang tidak berspora, yaitu jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Untuk tumbuhan yang berspora kita beri nomor 1A, dan untuk tumbuhan yang tidak berspora berarti 1B. Selanjutnya kita perhatikan ke bagian 1A. Tumbuhan yang berspora tadi kita kelompokkan lagi menjadi tumbuhan yang berbatang jelas, yaitu suplir, dan tumbuhan yang tidak berbatang jelas, yaitu lumut. Sehingga untuk yang berbatang jelas itu 2A, dan yang tidak berbatang jelas itu 2B. Maka untuk dikotomnya sampai di situ. Kita perhatikan untuk yang 1B, yaitu tumbuhan tidak berspora. Ini dapat kita kelompokkan kembali menjadi tumbuhan biji tertutup meliputi jagung, kedelai, dan terong. Dan tumbuhan biji terbuka yaitu melinjo. Untuk biji tertutup kita beri nomor 3A, dan untuk biji terbuka kita beri nomor 3B. Untuk yang biji terbuka berarti sudah selesai sampai di spesies melinjo. Selanjutnya kita perhatikan untuk yang nomor 3A. Kita kelompokkan kembali menjadi tumbuhan berkeping 2 dan tumbuhan berkeping 1. Untuk yang berkeping 2 meliputi kedelai, terong, kita beri nomor 4A. Dan untuk yang berkeping 1, yaitu jagung, kita beri nomor 4B. Dan untuk yang berkeping 1 selesai sampai di jagung. Sedangkan untuk yang 4A, kita kelompokkan lagi menjadi tumbuhan berbunga kupu-kupu, yaitu kedelai, dan tumbuhan berbunga trompet, yaitu terong. Sehingga untuk berbunga kupu-kupu kita beri nomor 5A, dan untuk yang berbunga trompet kita beri nomor 5B. Dari kunci dikotom tadi, maka kita dapat membuat kunci determinasinya. Perhatikan kembali untuk tumbuhan lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Keenam tumbuhan itu dapat kita kelompokkan menjadi 1A, yaitu tumbuhan yang berspora, dan 1B, tumbuhan yang tidak berspora. Kita perhatikan untuk yang 1A, maka akan membentuk kelompok lagi, yaitu 2. Dan untuk yang 1B, tumbuhan yang tidak berspora akan membentuk kelompok baru lagi, yaitu nomor 3. Selanjutnya kita perhatikan yang nomor 2. Nomor 2 terdiri dari 2A, yaitu tumbuhan yang berbatang jelas, dan 2B, yaitu tumbuhan yang tidak berbatang jelas. 2A ini akan menuju ke spesies suplir, dan 2B-nya langsung menuju ke ciri-ciri tumbuhan lumut. Selanjutnya ke nomor 3. Terdiri dari 3A, tumbuhan biji tertutup, dan 3B, tumbuhan biji terbuka. Untuk yang 3B langsung menunjukkan ciri-ciri tumbuhan melinjo. Sedangkan untuk yang 3A akan menuju ke nomor 4, membentuk kelompok tersendiri, yaitu 4A, tumbuhan biji berkeping 2, dan 4B, tumbuhan biji berkeping 1. Perhatikan kembali untuk yang 4B-nya. 4B-nya itu langsung menunjukkan ke spesies jagung. Sedangkan 4A-nya itu akan menuju ke cabang dikotom lagi, yaitu 5. Selanjutnya 5 sendiri terbagi menjadi 5A berbunga kupu-kupu dan 5B berbunga trompet. 5A akan menunjukkan spesies kedelai dan 5B akan menunjukkan spesies terong. Kemudian kita dapat melakukan identifikasi untuk memperoleh urutan kunci determinasinya. Misalnya, kita mengambil 1A, yaitu tumbuhan yang berspora. Maka perhatikan ujung dari 1A, itu akan menuju ke arah nomor 2. Nomor 2, jika kita mengambil 2A, yaitu tumbuhan yang berbatang jelas, maka akan menunjukkan spesies suplir. Tetapi jika kita mengambil kedua B, yaitu tumbuhan yang tidak berbatang jelas, maka ia akan menunjukkan spesies tumbuhan lumut. Jadi untuk kunci determinasinya, urutannya yaitu 1A,
2A itu menunjukkan tumbuhan suplir, dan jika 1A ke 2B, maka itu akan menunjukkan tumbuhan lumut. Begitu selanjutnya, jika kita mengambil ke 1B. 1B itu tumbuhan yang tidak berspora, maka perhatikan ujungnya akan menunjukkan angka 3. Kita perhatikan angka 3. 3A itu berbiji tertutup. Dan apabila kita perhatikan ujungnya, maka akan menunjukkan ke angka nomor 4. Dan jika kita mengambil 4A, maka akan menunjukkan ciri tumbuhan biji berkeping 2. Dan kita perhatikan lagi ujungnya, maka akan menunjukkan ke angka nomor 5. Selanjutnya angka nomor 5 ini jika kita mengambil ke 5A, maka ciri-ciri tumbuhannya itu adalah berbunga kupu-kupu, sehingga akan menunjukkan ke spesies langsung yaitu kedelai. Jadi untuk urutan kunci determinasi tanaman kedelai itu ada 1B, 3A, 4A, dan 5A. Begitu juga selanjutnya, jika kita mengambil urutan kunci determinasi dari 1B, kemudian ke 3B, maka itu akan menunjukkan melinjo. Selanjutnya, jika kita mengambil urutannya dari 1B, tumbuhannya tidak berspora, kemudian ke 3A, yaitu tumbuhan berbiji tertutup, dan ke 4B, maka akan menunjukkan ke ciri tumbuhan biji berkeping 1, yaitu jagung. Jadi untuk urutan kunci determinasi jagung yaitu 1B, 3A, dan 4B. Selanjutnya, jika kita mengambil dari 1B, tumbuhan yang tidak berspora, kemudian ke 3A, tumbuhan berbiji tertutup, dan selanjutnya ke 4A, tumbuhan biji berkeping 2, kemudian ke 5B, tumbuhan berbunga trompet, maka itu akan menunjukkan ke spesies terong. Jadi untuk urutan kunci determinasi terongnya ada 1B, 3A, 4A, dan 5B. Demikian video pembelajaran tentang kunci determinasi kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.